Di balik optimisme terhadap program vaksinasi nasional, pemerintah kini juga harus menghadapi keterbatasan vaksin. Vaksin impor yang terlambat datang membuat dosis harian vaksinasi berkurang. Jika sebelumnya dosis vaksinasi harian mencapai rata-rata 500.000 dosis, kini berkurang menjadi sekitar 200 hingga 300.000 dosis per hari. Kondisi ini diperkirakan baru akan membaik pada Mei mendatang. Kemungkinan ada sedikit penurunan ya, tapi kita memastikan bahwa semua orang yang mendatangi sasaran ataupun sentra-sentra vaksinasi itu mendapatkan vaksin tapi sesuai dengan kriterianya ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita tahu nanti di Mei akan semakin meningkat ya jumlah vaksin yang juga tersedia, yang artinya kita harus meningkatkan kembali kemampuan penyuntikan dosis per hari. Jadi kalau sekarang ini hanya 7 sampai 11 juta, kemungkinan nanti di Mei itu adalah kita memiliki stok vaksin antara 25 sampai 30 juta. Berarti kan bisa 3 kali lipatnya ya. Nah, artinya kecepatan yang mungkin menurun sedikit, mungkin 200 sampai 300 penyuntikan dosis per hari, ini harus kita kembalikan lagi menjadi 500.000 rata-rata, dan terus kita tingkatkan sampai dengan 750.000. Karena di bulan Juli target kita penyuntikan dosis per hari itu mencapai 1 juta rata-rata. Menurut epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono, kondisi ini sebenarnya bisa diatasi jika Indonesia membeli lisensi vaksin impor tersebut dan memproduksinya di dalam negeri. Dengan demikian, stok vaksin dapat dikendalikan sesuai kebutuhan program. Masalahnya kita itu bukan mengembangkan vaksin dari nol. Kita harus punya pabrik vaksin, manufacture vaksin yang jauh lebih penting. Vaksin-vaksin yang sudah dikembangkan oleh negara lain atau perusahaan vaksin atau perusahaan farmasi lain, itu harus bisa dibuat juga di Indonesia. Sehingga misalnya kita butuh AstraZeneca, kenapa kok dibuatnya di India dan di Korea? Karena mereka memang mengembangkan pabrik vaksin di sana. Jadi kita harus mengembangkan pabrik vaksin di Indonesia, vaksinnya dari manapun, yang penting vaksin itu sudah terbukti efikasi dan keamanannya. Karena kondisi bisa Bapak Ibu lihat ya, ramai. Target herd immunity juga dinilai terlalu jauh untuk dicapai jika dilihat dari kecepatan vaksinasi Indonesia saat ini. Karena itu, pemerintah lebih baik memusatkan perhatian pada penanganan pandemi agar menurunkan risiko penyebaran dan kematian. Yogi Tujuliarto, Dwi Prasetyo, Jakarta.